Saat ketegangan global meningkat, banyak yang menduga Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara akan bersatu menjadi blok kuat yang melawan dominasi AS. Namun realitas di lapangan berkata lain. Ketika Iran terlibat perang melawan Israel dan AS, dua sekutu dekat Iran, Rusia, dan Cina justru memilih bersikap hati-hati. Mereka hanya melontarkan kecaman secara diplomatik dan tidak memberikan aksi nyata. Apa yang sebenarnya membuat Rusia dan Cina tampak menjaga jarak dengan Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, saat Rusia meminta dukungan dari Cina, Korut, dan Iran dalam perang melawan Ukraina, muncul anggapan keempatnya membentuk blok baru. Mereka tampak bersatu karena sama-sama otoriter yang ingin melawan dominasi Amerika dan sekutunya. Namun bantuan Iran ke Rusia seperti drone dan rudal serta minyak ke Cina tidak dibalas saat Iran butuh. Ketika Iran berperang dengan Israel dan diserang AS, tak ada bantuan berarti dari Cina, Rusia, atau Korut. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal solidnya blok ini. Cina dan Rusia hanya mengeluarkan pernyataan politik yang mengecam AS, tapi tidak memberi bantuan secara material ke Iran. Menurut Alexander Gabev dari Carnegie Russia Eurasia Center, Rusia dan Cina tidak bergegas membantu Iran. Hal ini menunjukkan betapa terbatasnya gagasan tentang adanya poros negara-negara otoriter yang kompak melawan Barat. Masing-masing negara hanya fokus pada kepentingan sendiri dan enggan terlibat konflik yang bukan urusan mereka langsung. Mereka memang sama-sama otoriter dan tidak suka campur tangan Amerika. Mereka juga punya kerjasama strategis seperti perdagangan dan berbagi teknologi senjata. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Michael Kimeji menilai memang ada sedikit koordinasi antara Cina, Korut, Iran, dan Rusia. Mereka sering berkomunikasi dan sama-sama memiliki rasa frustrasi terhadap Barat, namun itu tidak otomatis membuat mereka benar-benar kompak. Dari keempat negara, hanya Rusia dan Korutlah yang menekan perjanjian pertahanan resmi dan telah diperbarui belum lama ini. Korut bahkan sudah mengirim lebih dari 14.000 tentara untuk membantu Rusia di Ukraina. Hubungan mereka kuat karena memiliki sejarah komunis dan pernah sama-sama melawan AS di Perang Korea. Cina dan Rusia juga memiliki hubungan yang cukup erat. Kedua pemimpin mereka menjalin hubungan pribadi selama bertahun-tahun. Meski begitu, Cina tetap menahan diri dalam memberi senjata ke Rusia, walau tetap membantu memperkuat industri pertahanannya dan membeli minyak Rusia. Sementara Rusia dan Iran tidak punya hubungan sedekat itu. Salah satu faktor yang menghambat hubungan mereka adalah agama. Iran diperintah oleh sistem teokrasi yang dipandang penuh kecurigaan oleh 3 negara sekuler dan sosialis lainnya. Rusia dan Cina khususnya melihat penyebaran fundamentalisme Islam dengan penuh kewaspadaan. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengambil langkah-langkah ekstrim untuk menekan praktik Islam, bahkan terhadap Muslim moderat seperti etnis Uighur dan Kazakh di wilayah barat laut Cina. Sejarawan dari Johns Hopkins University, Sergei Radchenko menilai tidak ada nilai bersama yang kuat di antara negara-negara ini. Menurutnya, hanya ada basa-basi soal tatanan dunia multipolar. Presiden Rusia Vladimir Putin pun memiliki hubungan penting dengan negara-negara Arab dan Israel, sehingga ia tidak akan mengorbankan itu demi Iran. Menurut Radchenko, Putin adalah seorang manipulator yang sinis dan hanya fokus pada kepentingan strategis sendiri. Jika kepentingan itu mengharuskannya mengorbankan Iran, maka ia tidak akan ragu untuk melakukannya. Putin bahkan bicara dengan Presiden AS Donald Trump soal perang Iran-Israel pada Juni 2025 dan menawarkan diri sebagai penengah. Setelah itu, ia mengeklaim Rusia telah membantu proyek nuklir Iran, tapi tidak menunjukkan niat untuk membantu secara militer. Putin hanya menyerukan keputusan ada di tangan masing-masing negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah bertemu Putin di Moskwa sehari setelah serangan udara AS. Tapi Rusia hanya memberi pernyataan diplomatik biasa. Iran kemudian hanya membalas serangan AS secara simbolis dan akhirnya sepakat gencatan senjata dengan Israel dan AS. Cina juga hanya jadi penonton selama Iran dihantam serangan. Presiden Cina Xi Jinping menyerukan agar semua pihak menahan diri dan melayangkan kecaman serta menyebut AS melanggar piagam PBB. Namun sama dengan Rusia, tidak ada bantuan militer atau langkah nyata dari Cina. Cina memang sering mencoba netral dalam konflik seperti ini. Cina selama bertahun-tahun juga menjalin hubungan dengan pesaing Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang sama-sama eksportir minyak besar ke Cina.
Perang berkepanjangan akan mengganggu impor minyak Cina dari negara-negara tersebut, sehingga Cina berusaha meredakan konflik. Tujuan Cina untuk menjadi perantara netral di Timur Tengah menjadi jelas pada Maret 2023 saat Cina membantu memulihkan hubungan Iran dan Arab Saudi. Cina juga menggunakan kesempatan itu untuk mengembangkan hubungan lebih dekat dengan mitra Iran di kawasan yaitu Suriah yang saat itu diperintah Bashar al-Assad. Namun sekarang setelah Iran melemah dan Assad digulingkan, Cina lebih berhati-hati dan menunggu siapa yang akan muncul sebagai kekuatan baru di kawasan. Menurut Enrico Varela, profesor dari Universitas Naples, Cina tampaknya tidak terlalu percaya diri bisa mengubah jalannya konflik. Seperti di Suriah pasca Assad, Cina memilih strategi tunggu dan lihat agar bisa menyesuaikan diri dengan keadaan baru setelah perang selesai. Pakar kebijakan luar negeri Cina, Yun Sun, mengatakan gagasan poros itu masih berlaku. Keempat negara memang tidak punya perjanjian pertahanan bersama, tapi mereka kompak dalam hal anti-Amerika, anti-Barat, dan anti-demokrasi liberal. Menurut Sun, meskipun keempat negara tidak memiliki fakta pertahanan bersama, mereka tetap berada dalam posisi yang sejajar. Ia menegaskan tidak adanya komitmen militer langsung di antara mereka bukan berarti koalisi itu lemah. Faktanya, Cina telah memberikan dukungan teknologi nuklir dan rudal untuk Iran, membiayai perang Rusia, dan membuat Korut tetap bertahan. Meski begitu, dukungan Cina ke Iran tetap terbatas. Para pejabat Cina tidak sepenuhnya yakin terhadap kepemimpinan teokratis Iran. Mereka menganggap Iran terlalu naif, oportunis, ragu-ragu dan tidak konsisten dalam hubungan luar negerinya. Cina juga menyadari bahwa Iran, seperti Korut, adalah negara yang terisolasi dan membutuhkan Cina, walaupun hubungan keduanya tak selalu stabil. Meskipun sering dianggap sebagai poros anti-Barat, hubungan di antara Cina, Rusia, dan Iran disebut masih jauh dari kata solid. Iran dan Cina berada di posisi yang lebih hati-hati, terutama Cina yang lebih memilih jadi penengah netral untuk melindungi kepentingan ekonominya. Sementara Rusia meski bermitra dengan Iran, tak ragu menjauhkan diri jika hubungan itu mengganggu aliansi strategis lainnya. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.